wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Fadkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abat lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budu syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Hadirin rahimakumullah, surat Maryam menjelaskan awal tentang proses atau sejarah tentang kelahiran Nabi Yahya. Nabi Yahya yang bapaknya yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Lalu diikuti dengan sejarah kelahiran Nabi Isa. Dan semuanya itu merupakan keajaiban yang kita harus menganggap itu adalah suatu yang ajaib gitu. Dari keajaiban itu kita dapatkan betapa Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Makanya kita di bulan Rajab itu harus sering melihat keajaiban, sebab yang namanya bulan Rajab identik dengan keajaiban. Makanya ada bahasa isrojaban taro ajaban. Terus ada bahasa doa Allahumma ja'alna fi hadha syahri mimman yu'jibuhul ajab wasiyam fir rajab wala taj'alna mimman la yu'jibuhul ajab wala siyam fir rajab. Habis menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, terus menjelaskan tentang sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang namanya Nabi Ibrahim itu mengklaim orang-orang Arab bahwa kami semua adalah turunannya Ibrahim. Lah, dengan dikisahkan sejarah Nabi Ibrahim itu Nabi memperingatkan mereka tentang kesadaran mereka yang mereka sedang dalam keadaan ghaflah. Oh iya, bapak saya tuh Ibrahim, klaimnya tuh turunan Nabi Ibrahim. Nah, diingatkan kembali tentang bapaknya yang sebenarnya. Nah, itu salah satu metode dakwah lah, metode dakwah. Yang sebelum menceritakan tentang Nabi Ibrahim, yaitu di sini wa'angdirhum, wahai kekasihku Nabi Agung Muhammad SAW, berilah peringatan kepada kufar Makkah. Lah ini kalau asbabun nuzul mah kufar Makkah. Tapi yang dimaksudnya bukan cuma kufar Makkah saja. Sebab kalau Al-Qur'an itu al-ibrah bi umumil lafzillah bi khususis sabab. Walaupun sababnya itu adalah kufar Mekah, tapi karena lafadznya umum berarti mencakup semuanya. Siapapun yang di luar Mekah, bila mana dia dalam kelalaian tentang hari akhirat juga harus diingatkan. Berilah peringatan kepada mereka yaumal hasroh. Yaumal hasroh itu yaumul kiamah, itu dikatakan yaumal hasroh. Waktu apa? Idku dial amr wa hum fi ghaflah. Sewaktu apa yaumul hasroh itu? Sewaktu diputuskan segala masalah. Waktu dikumpulkan secara global manusia itu ada ahli nar, ada ahli jannah. Ahlil jannah. Lah diceritakan oleh Nabi waktu ditanya tentang ayat ini, idastaqara ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar fin nar. Suatu udah ada ketetapan, mu ahli surga
kalian ahli neraka yu'ta bil maut, didatangkan yang namanya kematian fi surati kabsin, dengan bentuk rupa apa, kibas. Fayudbah, lalu disembelih kibas itu. Disembelihnya apa? Bainal jannati wana, di tempat antara surga dan neraka. Fayunadi al munadi, lalu malaikat apa? Berseru, ya ahlal jannah khulud bila maut, ya ahlan nar khulud bila maut. Ahli surga, kamu abadi tanpa ada kematian lagi. Ya ahlan nar, kamu abadi tidak ada kematian lagi. Itu suatu yang namanya kematian apa, disembelih oleh Nabi Yahya, yang posisi penyembelihannya itu antara surga dan neraka. Lah betapa orang ahli nar itu merasakan nelangsa yang sangat amat. Makanya dikatakan hari kiamat itu yaumul kasroh. Itu dibuktikan itu. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Dan orang-orang kafir itu, ahli nar itu, di dunianya mereka selalu dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Jadi ya dua itu. Ya kita kadang-kadang iman ngakunya, tapi ya lalai sering gitu. Sering gitu. Jadi kita itu ya ada nempel-nempel itu sifatnya itu. Sifat ahli nar ya ada nempel-nempelnya kita itu. Yaitu sering ghaflah. Kalau dipresentasikan 24 jam, kita itu bisa dihitung lah. Ingat kita itu akan akhirat, akan Allah itu bisa dihitung. Apalagi itu karena sholat pun masih ghaflah kita mah. Masih ghaflah. Udah sholat aja masih ghaflah. Iya. Jadi di ghaflahnya ini kadang-kadang tuh yang kita itu, walaupun kita umpamanya kita ahli surga, tetap pasti akan ada nelangsanya. Walaupun ahli surga juga apa? Nelangsa waktu kita di dunia ghaflah. Pokoknya di dunia ini kita berjalan, umpamanya usianya 90 tahun atau 60 tahun. Nanti dihitung waktu ghaflah dan itunya ada berapa? Gitu tuh. Nanti pokoknya yang ghaflah itu pasti dia akan menyesal. Berjalannya ghaflah itu, ya pasti akan menyesal, disesali. Jadi betapa ahli kebalikan ghaflah apa? Zikir. Nah, zikir ya. Kebalikan ghaflah itu. Makanya apa? Kata Imam Syafi'i, nanti di akhirat tidak ada nelangsaan seseorang walaupun dia ahli surga, yaitu ada waktu berjalan di dunia ini dia tidak zikir. Betapa zikir itu walaupun apa, ibadah yang apa, sangat ringan sekali, tidak perlu wudu. Zikir itu tidak perlu menghadap kiblat, terus tidak perlu suci pakaiannya. Kok sampai ghaflah gitu pada si ibadah yang itu nelangsa, yang tidak ada itunya tuh. Ada waktu berjalan, terus dia ghaflah kepada Allah. Itu nelangsaan yang luar biasa itu. Ibadah yang ternyata itu sangat luar biasa di sana itunya, tapi kita yang akhirnya tidak perlu persyaratan yang jelimet lah, yang rumit, tapi tetap kita tidak melaksanakan. Ya belajarnya kayak gitu, sholat lah. Sholat, kemudian kita mau sholat berapa menit? 3 menit. Jangan sampai ghaflah. Pertama mah gitu. Tapi ya setannya tuh lebih hebat lagi ya. Iya. Nah ini ya sifat-sifat ahli nar kadang-kadang di kita itu sering nempel gitu. Malahan sering nempelnya berupa ghaflah ini. Iya. Wahum la yu'minun, jadi ya gitu, tidak beriman ahli nar itu. Terus dia ghaflah. Ya kita ya mudah-mudahan beriman, tapi ghaflahnya ini kadang-kadang itu yang suka sulit dihalau itu. Kata Allah, inna nahnu naritsul ardu wa man alaina wa ilaina wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Kami itu yang akan mewarisi bumi dan apa-apa yang ada di atasnya, baik yang berakal, tidak berakal, dan semuanya akan dikembalikan kepadaku.
nanti semua yang hidup itu semuanya akan mati, dan pasti yang akan mewarisi hanya yang maha hidup. Sewaktu kita kan harta, sewaktu dimiliki oleh yang hidup, kita tidak bisa dimiliki, diwarisi bahasanya itu. Kalau udah mati baru diwarisi. Nah, kalau semuanya udah mati, siapa yang waris? Ya Allah gitu. Semuanya mati, semua malaikat mati, jin mati, manusia mati. Itu harus ada yang mewarisnya, ya itu yang mewarisi adalah Allah. Makanya di hari kiamat nanti apa? Ada dalam surat itu limanil mulkul yaum. Itu udah tidak ada yang hidup itu. Malaikat siapapun, malaikat Israel pun udah mati. Limanil mulkul yaum, kata Allah itu. Dijawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Lillahil wahidil qahhar. Itu inna nahnu narwa ardu min al-hawa wa ilaina wa man al-hawa wa ilaina yurja'un. Itu nah, kita jangan sampai menyesal sebelum terlambat. Kita masih banyak kesempatan, masih bisa dikejar ketertinggalan kita. Jangan sampai kita hidup itu banyak goplah gitu. Udah jadi bahasa umum ya. Iya. Rahasia umum. Rahasia umum. Terus wadkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqun nabiyya. Ceritakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada orang-orang Mekah tentang kabarnya Nabi Ibrahim. Ibrahima khobarohu. Artinya kabarnya Nabi Ibrahim. Beliau adalah siddiq nabi, ya, seorang siddiq, juga seorang nabi. Kalau nabi pasti siddiq gitu tuh. Jadi kalau nabi itu pasti siddiq. Ya, Nabi Adam ya siddiq, Nabi Yusuf siddiq, Nabi Daud siddiq. Nah, jadi kalau nabi ya pasti siddiq. Beda kalau wilayah dengan siddiqiyah. Sudah yang namanya as-siddiq itu derajat persis di bawah nabi. Gitu. Kalau siddiq pasti wali, tapi kalau wali tidak pasti siddiq. Wali itu tidak pasti berpredikat as-siddiq, tapi kalau as-siddiq pasti wali. Lah, derajat as-siddiq yang paling hebat itu adalah Abu Bakar as-siddiq. Pokoknya derajat di bawah nabi maunya nabi paling bawah. Terus siapa di bawah para nabi itu adalah sahabat Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu Raisus siddiqin, kepalanya siddiqin. Makanya kalau siddiq pasti wali, tapi kalau wali tidak pasti siddiq. Tapi kalau nabi ya pasti siddiq. Apa yang diceritakan, yang kau ceritakan kepada kafir Mekah, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka. Wahai bapakku, lah di sini ditafsiri azar. Itu azar. Sedangkan kita kan sering dengar bahwa ada hadis maziltu intaqala minal aslabit thahirah ila arhamiz zakiyatil fakhirah. Kata Nabi, senantiasa saya itu semenjak Nabi Adam berpindah dari aslab 3 wekas yang suci, yaitu bapak-bapaknya Nabi itu aslabit tohiro ila arhamiz zakiyatil fakhirah. Nanti Nabi itu turun ke rahimnya arhamiz zakiyah al-fakhirah. Lalu bagaimana dengan kalau bapaknya Nabi Ibrahim itu Azar gitu. Dan Azar Nas itu adalah dia itu adalah penyembah berhala. Bertentangan nggak dengan hadis itu? Lah makanya di sini ini kan tafsir Imam Mahali. Kalau di surat Al-An'am juga ada, itu tafsiran Imam Suyuti. Lah, Imam Suyuti mengikuti Imam Mahali sebab dikarangnya itu ini dulu. Dikarangnya itu dari Al-Kahfi sampai akhir. Gitu tuh. Dikarangnya dari Al-Kahfi akhir, terus diteruskan oleh muridnya yaitu Imam Suyuti. Lah, gurunya li abihi Azar
Maka Imam Suyuti pun ngikuti di surat Al-An'am itu azhar. Walaupun beliau dalam kitab-kitab lain tidak setuju. Walaupun dalam kitab-kitab yang khususnya beliau tidak setuju bahwa azhar itu bapaknya Nabi Ibrahim. Sebab beliau berpegang dengan hadis tadi. Lalu gimana kalau dipaksakan seperti itu? Bahwa azhar itu benar-benar bapak secara hakikat, sebab bapak itu ada hakikatan, ada hakikah, ada secara majaz. Jadi secara hakikat ya berarti memang bapak biologisnya, jadi bapak dari itunya. Kalau secara majaz yaitu bukan bapak asli, bisa bapak angkat atau bisa dikatakan paman. Lah dalam hal ini makanya di sini apa? Li'anna mana at-tahir ila hakikotan. Jadi menurut Kil, azhar itu benar-benar bapak kandungnya Nabi Ibrahim. Bahwa mamasa alaihi as-Suyuti fi surat Al-An'am, dan itu yang dilakukan oleh Imam Suyuti dalam surat Al-An'am tabaan lil mufassir huna. Beliau mengikuti gurunya. Wala yadurru kufrun usulul anbiya, dan tidak ada masalah. Bapaknya para nabi itu ada yang kafir, ada yang kufur, sebagaimana Nabi Ibrahim itu bapaknya azan bukan secara hakikat. Fa innallaha yukhrijul hayya minal mayyit. Wala yunafi qauluhu sallallahu alaihi wasallam maziltu intaqala minal aslabi tahira ila azmil zakir fa li annal mana at-tahir fa min sifahil jaliyah. Sebab mana tahir di sini bapak-bapak Nabi itu tidak ada yang melakukan melakukan zina. Wa in kanu kufar, ya tidak masalah walaupun kafir, tapi tetap kafirannya itu dalam praktek perkawinannya itu secara halal, secara islami. Sebagaimana Nabi Lot nikah, ya walaupun kafir istrinya ya secara sah gitu tuh. Nabi Nuh istrinya kafirah, ya tetap nikah sah gitu. Nikah sah. Oh yukola inna azhar lam yatahaqqaq kufur Allah, atau bisa jadi azhar itu tidak nyata kekufurannya kecuali sabis bi satu Ibrahim alaihi salam. Artinya bisa jadi azhar itu waktu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di dirinya, beliau tidak dalam keadaan kafir, tidak kufur. Tapi pas Nur Nabi itu masuk ke istrinya, beliau baru kafir. Bisa jadi. Jadi selama Nur Nabi ada di seseorang tidak bakalan melakukan kekufuran. Dan bisa jadi azhar itu waktu nurnya ada di dirinya tidak kafir. Tapi pas masuk ke rahimnya istrinya lalu masuk ke Nabi Ibrahim, dia kafir. Wa hina idin faqad intaqala minhu nur Muhammad ila waladi Ibrahim wa fi halatil faqra. Dan ada lagi bahwa azhar itu sebenarnya bukan bapak asli Nabi Ibrahim, dan ini sebenarnya itu jadi banyak, itu perdebatan lah tentang itu. Sebenarnya itu bukan bapaknya asli, bapaknya itu namanya Taroh. Bapaknya aslinya itu namanya Taruh, gitu tuh bapaknya Nabi Ibrahim itu. Cuma waktu itu meninggal, nah yatim, akhirnya Nabi Ibrahim diasuh oleh pamannya yang namanya Azhar gitu tuh. Yang namanya Azhar. Ada lagi berpendapat seperti itulah. Kok bahasanya abati? Ya memang udah umum di Jazirah Arab, di orang Arab itu kalau paman itu dikatakan sebagai nabi kita. Waktu bapaknya kan meninggal, Raden Abdullah itu diasuh oleh pamannya, gitu tuh, oleh pamannya. Lah itu orang-orang Mekah itu mengatakan bahwa Muhammad itu anaknya Abu Thalib gitu, anaknya Abu, padahal sih bukan anaknya, tapi lah begitupun Azhar gitu tuh. Nah, sebenarnya itu bukan anaknya Nabi Ibrahim itu bukan anaknya Azhar, tapi pamannya sebagaimana Nabi kita itu, walaupun ini anaknya Abu Thalib, padahal sih kan bukan. Tapi sebenarnya karena itu sebagai paman lah. Kalau itu ya udah tidak ada masalah dengan hadis tadi.
Wasumia aban al adatil akabir min tasmiyatil am aban wa alaihi fala yaridu al hadis al mutaqaddim. Jadi ini ada dua mufasir lah. Ya abati lima ta'budu ma la yasma, wahai bapakku kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak pernah bisa mendengar, tidak pernah melihat, walayun ankan, dan tidak ada memberi kemanfaatan apapun, tidak memberi kemanfaatan apapun, nasyai'a min naf'in aw dharrin. Ya abati inni kaya bapakku telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepada engkau, yaitu berupa ketauhidan. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, maka ikutilah aku. Kalau kamu mengikuti aku, saya akan engkau beri petunjuk siratan sawiyya, yaitu jalan yang lurus. Wahai abati, jangan kamu menyembah setan. Inna syaitana lirrahmani asi, sebab setan itu durhaka kepada Allah Ar-Rahman. Ya abati inni akhafu ayyamas adabu minar rahman fatakuna lisyaitani wali. Wahai bapakku, saya takut akan menimpa kepada engkau adzabun minar rahman, adab dari Allah Ar-Rahman bila engkau tidak tobat. Fatakuna lisyaitani waliya, maka engkau itu jadi wali setan. Berarti ada tiga penyebutan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Itu kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa melihat dan mendengar, yang tidak memberi kemanfaatan apapun. Kenapa engkau berarti jangan engkau menyembah setan. Wahai bapakku, saya takut nanti akan engkau tertimpa oleh adab Allah. Berarti kan di sini orang yang menyembah setan bukan berarti dia setan disembah-sembah, bukan. Selama dia mengikuti keinginannya berarti penyembah setan gitu. Karena itu menyembah setan? Tidak. Azhar itu dia tidak menyembah setan, cuma dia mengikuti perintah setan. Mengikuti perintah setan berarti penyembah setan gitu, secara tidak langsung itu. Ya kita umpamanya lagi mengikuti perintah setan nafsu, berarti kita penyembah nafsu, penyembah setan. Walaupun kita tidak mau dikatakan penyembah setan, penyembah nafsu, tapi ya harus diakui gitu tuh. Iya, sebab bahasanya la ta'budis syaiton. Nggak bakalan mau itu Azhar kalau dikatakan kamu menyembah setan, nggak bakalan mau. Saya menyembah Tuhan saya, itu berhala. Nah berarti kalau mengikuti, sebab barang siapa yang mengikuti sesuatu ya berarti dia jadi budak sesuatu tersebut. Kita mengikuti nafsu berarti budak nafsu. Kita mengikuti keinginan setan berarti budak setan. Terus di sini juga yang namanya seringkali pertanyaan, bila mana ada bapak melakukan kesalahan, maka gimana anak itu boleh nggak memberi peringatan? Bapak disidang sama anaknya. Bapak disidang, anaknya salah. Pak ini Pak boleh nggak? Boleh. Ya kalau lihat dari ayat ini boleh saja, cuma dengan cara yang baik, sebagaimana Nabi Ibrahim gitu. Bahkan orang yang wajib memberi peringatan ketika kesalahan bapaknya justru anaknya sendiri gitu. Anaknya sendiri yang paling pertama wajibnya itu. Sebab yang orang melakukan kesalahan kan berarti dia akan terpeleset ke jurang. Lah, orang yang paling berhak untuk menyelamatkan dia ya anaknya, ahlinya. Bagaimana Nabi? Boleh-boleh saja lah kita, bapak kita, tapi jangan sampai sebenarnya anak bapaknya alim gitu tuh, anaknya ngaku lebih alim gitu tuh. Kata bapaknya ngajinya sampai mana, Cung? Ya lebih malu lagi itu mah. Ya udah, intinya seperti itu. Intinya bahwa ayat ini banyak pelajaran bagi kita. Pertama, kita jangan sampai hidup itu banyak ghaflah. Sebab itu adalah pangkal penyesalan kita di hari kiamat. Kedua, bahwa kita harus
memberi pelajaran siapapun yang berbuat kesalahan, kalau benar-benar salahnya itu benar-benar salah, perlu kita beri peringatan, tapi dengan cara hikmah atau mau itu atau mujadalah bilati hiya ahsan, walaupun bapak sendiri. Wallahu alam bishawab. Ya, enggak. Ya. Ngopi di sini.